Halo semuanya, perkenalkan aku Karenina Paniagua dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412050. Hari ini aku akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi, selamat datang di pembelajaran mengenai flowchart. Nah, di dunia yang penuh dengan proses dan sistem yang kompleks, kita membutuhkan alat bantu visual yang bisa menyederhanakan berbagai informasi teknis maupun operasional. Jadi adanya flowchart ini adalah alat visual paling efektif begitu. Nah, jadi kita akan belajar tentang yaitu apa itu flowchart, mengapa sih flowchart itu penting dan apa saja simbol flowchart dan lainnya. Jadi flowchart ini memungkinkan untuk kita memahami alur proses hanya dengan melihat bentuk-bentuk visual sederhana, baik dalam bisnis, teknologi, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Flowchart membantu kita membuat keputusan lebih cepat dan tepat karena kita bisa melihat proses yang sebelumnya hanya ada di pikiran. Lalu selanjutnya aku sudah menampilkan beberapa bentuk-bentuk flowchart. Nah, lalu ada juga di sampingnya adalah bentuk bagaimana alur flowchart. Nah, jadi untuk itu kita harus mengetahui apa saja bentuknya. Nah, untuk bisa membaca dan membuat flowchart yang benar, kita harus memahami simbol-simbol dasarnya dulu, karena di dalam flowchart itu sendiri ada banyak berbagai simbol dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, simbol ini seperti bahasa visual yang digunakan dalam setiap diagram alur. Tanpa memahami simbolnya, kita akan kesulitan juga untuk memahami alurnya. Yang pertama, ada simbol start atau end. Jadi simbol ini berbentuk oval. Nah, ia ini menunjukkan titik awal dan akhir dalam suatu proses. Setiap flowchart pasti dimulai dan diakhiri di sini. Misalnya nih, kita ambil dari untuk mulai proses pendaftaran atau proses selesai. Jadi kita masukkan simbol oval ini dan kita masukkan teksnya dengan kata mulai. Yang kedua adalah proses. Simbol ini berbentuk persegi panjang dan mewakili suatu tindakan atau langkah yang terjadi dalam proses. Misalnya, memverifikasi dokumen, menginput data pelanggan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada decision. Simbol ini berbentuk belah ketupat. Ini menunjukkan adanya titik pengambilan keputusan. Jadi bisa pertanyaan bisa iya atau tidak. Misalnya, apakah data valid? Dari sini alur bisa bercabang tergantung jawaban. Lalu yang keempat adalah Paulinus. Paulinus ini adalah garis-garis panah yang menghubungkan simbol satu ke simbol lainnya. Paulinus ini menunjukkan arah aliran proses sehingga pembaca tahu harus mengikuti kemana setelah setiap langkah. Dengan mengenali dan menggunakan simbol ini secara konsisten, kita ini jadi bisa membuat flowchart yang mudah dibuat dan dipahami oleh siapa saja, bagi orang yang belum pernah melihat diagram alur juga. Lalu selanjutnya, creating clear and efficient flowchart best practice. Jadi membuat flowchart itu bukan sekedar mengenal simbol-simbol di halaman kosong, tapi ada prinsip yang harus kita ikuti agar diagram kita benar-benar efektif, jelas, dan bisa digunakan oleh tim maupun organisasi. Yang pertama, define purpose. Jadi sebelum mulai menggambar, kita tuh harus tahu dulu apa sih tujuan flowchart ini. Lalu kita ingin menjelaskan proses kerja kah, atau menyusun SOP, atau mendeteksi masalah. Tujuan ini untuk menentukan isi dan struktur diagram. Lalu yang kedua, use standar simbol. Jadi gunakan simbol-simbol yang telah dibahas sebelumnya. Dengan simbol yang konsisten dan sesuai standar, membuat flowchart mudah dipahami lintas tim, lintas bidang, bahkan lintas bahasa. Lalu yang ketiga adalah keep it simple. Jadi jangan terlalu memaksa banyak informasi dalam satu diagram. Jika prosesnya panjang dan rumit, lebih baik dibuat menjadi beberapa subdiagram. Karena tujuan utama flowchart itu adalah menyederhanakan dan bukan membingungkan. Lalu, test and review. Jadi setelah kita membuat flowchart itu sendiri, kita harus menguji coba bersama orang lain. Apakah bisa mengikuti alurnya, adakah langkah yang membingungkan, dengan masukan dari pengguna langsung. Nah, kita bisa memperbaiki flowchart agar benar-benar fungsional. Jadi flowchart yang
baik bukan hanya cantik secara visual, tapi juga berguna secara fungsional. Selanjutnya, flowchart example real world application. Jadi, flowchart ini sendiri bukan sekedar teori. Nah, karena flowchart sendiri bisa digunakan dalam bidang yang lebih profesional dan praktis. Jadi, kita lihat aja beberapa flowchart dalam kehidupan nyata. Jadi, ada software development dalam pengalaman praktis. Flowchart sangat penting untuk menggambarkan logika pemrograman atau alur eksekusi program. Jadi contohnya, yang pertama kita lihat use authentication flow. Jadi ini tuh menggambarkan langkah-langkah dalam proses login pengguna. Yang kedua adalah data processing pipeline. Jadi menjelaskan bagaimana data diproses dari awal hingga akhir. Lalu flowchart mempermudah bagaimana development and team QA untuk memahami alur kerja kode menghindari kesalahan logika. Lalu ada business processes. Flowchart sendiri membantu menetapkan proses bisnis agar lebih efisien dan mudah dipahami. Contohnya customer onboarding, jadi menggambarkan langkah-langkah untuk menerima pelanggan baru. Lalu order fulfillment, jadi ini menjelaskan alur dari penerimaan pesanan sampai pengiriman. Jadi dengan melihat flowchart, manajemen ini bisa dengan cepat menemukan titik kemacetan atau bagian proses yang tidak perlu. Lalu decision making, jadi flowchart juga digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Misalnya nih, kita ambil contoh pertama, troubleshooting. Misalnya jika perangkat tidak menyala, kita harus mengecek kabel. Jika kabel terhubung, periksa sumber daya. Lalu contoh yang kedua, eligible criteria, menggambarkan apakah seseorang memenuhi syarat untuk suatu layanan atau program. Nah, dengan bantuan diagram alit, proses pengambilan keputusan jadi lebih sistematis dan konsisten. Nah, jadi bisa kita simpulkan flowchart ini bukan sekedar alat bantu visual. Jadi ini tuh adalah jembatan komunikasi yang menyederhanakan kompleksitas dan mempercepat kolaborasi. Nah, jadi bisa aku ambil 3 kesimpulan utama. Yang pertama adalah kejelasan. Jadi untuk membuat flowchart ini, kita membuat proses yang rumit menjadi jelas, bisa dan mudah dimengerti bagi orang awam. Lalu ada efisien. Dengan menggambar proses, kita dengan cepat mengidentifikasi bagian-bagian yang bisa diperbaiki dan dihapus demi membuat alur kerja yang lebih baik. Nah, lalu adanya kolaborasi. Karena bersifat visual dan universal, jadi flowchart ini memperkuat kerja tim lintas divisi. Semua orang bisa berada di halaman yang sama secara harfiah maupun metaforis. Jadi kalau ingin membuat perubahan nyata di tempat kerja, organisasi, atau bahkan hidup pribadi, mulai dengan menggambar alur. Flowchart akan membantu memahami, mengevaluasi, dan menyempurnakan proses. Nah, karena kita sudah belajar tentang flowchart dan kita sudah berada di akhir, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran tentang flowchart, dan semoga ini menjadi wawasan kita semua. Terima kasih dan